paham dunia pemrograman. Saya selaku host Revan Gudalo dan hari ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang sedikit pusing tapi juga bikin puas kalau udah paham, yaitu pemrograman dinamis. Nah, supaya nggak berasa kayak kuliah, saya nggak sendiri nih. Saya ditemani sama mahasiswa semester 3 yang katanya lagi seru-serunya belajar. Sambutlah itu Dede Mulan. Halo semuanya. Jika Mas Evan. Nah, sebelum masuk ke detail, saya mau cerita sedikit nih tentang algoritma. Jadi, algoritma itu kan sebenarnya inti dari dunia teknologi yang kita gunakan setiap hari. Misalnya, pas kita order makanan di aplikasi, rute pengantarnya dihitung pakai algoritma. Benar banget Kak. Bahkan pas cari sesuatu di mesin pencari, algoritma juga yang nentuin hasil pencariannya yang paling relevan gitu buat kita. Tapi kalau ngomongin algoritma, ada satu cabang yang penting banget buat menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Dan itulah yang kita bahas hari ini, yaitu dynamic programming. Nah, ya itu relevan banget tuh, terutama buat kita nih mahasiswa yang sering dapat tugas algoritma gitu yang kelihatannya rumit banget gitu di rumah. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih awam, tenang aja. Kita bakal bahas santai di episode kali ini. Stay tune ya. Oke. Dede Maulana, kamu udah mulai belajar pemrograman dinamis? Coba dong jelasin ke kita. Apa sih dynamic programming itu? Jadi pemrograman dinamis itu teknikal algoritma yang intinya selesai masalah yang besar itu dengan cara memecahnya menjadi masalah-masalah kecil. Nah, dari hasil masalah kecil ini kita bisa simpan biar enggak dihitung ulang pas kalau kita membutuhin lagi. Oh, jadi semacam menabung solusi ya? Ya gitu. Daripada buang-buang waktu kan dari solusi yang sama berkali-kali gitu. Jadi kita bisa nyimpan hasilnya di tabel atau di array. Terus biasanya pemrograman dinamis ini dipakai buat apa aja? Banyak sih, biasanya contohnya buat ngitung Fibonacci yang datanya gede banget gitu. Terus buat optimisasi rute di kayak aplikasi ojek online atau bahkan nyari pola di data besar. Wah, keren banget. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, menurut lo apa? Menurut Dede, apa sih contoh yang gampang dipahami? Contohnya kayak apa ya? Kayak paling nyusun jadwal belajar gitu biar optimal. Kalau kita udah nyimpan kan jadwal belajarnya paling sebelumnya kita nggak perlu hitung ulang tiap kali bikin jadwal baru gitu. Wih, analoginya pas banget ya buat mahasiswa. Sekarang kita masuk ke studi kasus nih. Dede punya contoh penggunaan pemrograman dinamis yang menarik? Punya dong. Jadi salah satu contoh yang sering dibahas itu knapsack problem. Ini masalah klasik buat nyari kombinasi barang yang bisa dimasukkan ke tas biar nilainya maksimal tetapi tetap muat gitu. Oh iya, itu kayak masalah sehari-hari kita pas packing buat liburan ya. Bener banget. Nah, kalau pakai pemrograman dinamis kita bisa nyimpan hasil perhitungan barang yang udah dipilih sebelumnya, jadi gak perlu hitung ulang lagi tiap kombinasi. Jadi lebih efisien ya. Dede udah ngerjain soal ini di kampus? Udah sih, awalnya pusing banget, tapi pas berhasil ngejalanin kodenya rasanya puas banget. Oke, ngomongin soal pusing, menurut Dede apa sih tantangan terbesar waktu belajar pemrograman dinamis? Tantangan terbesarnya itu memahami cara memecah masalah besar jadi masalah kecil gitu yang nyambung. Kadang saya juga salah nentuin sumber masalahnya, jadi solusinya malah salah gitu. Wah, itu bikin frustasi sih. Terus gimana cara ngatasinnya? Biasanya saya mulai dari contoh soal yang lebih sederhana dulu, terus saya analisa langkah-langkahnya pelan-pelan. Kalau masih nggak ngerti, saya baca penjelasannya di blog atau berdiskusi sama temen gitu. Setuju sih. Kadang perspektif orang lain bikin masalah kelihatan lebih gampang ya. Bener kan? Dan satu lagi, jangan takut buat debugging, trial and error itu bagian dari proses buat kita belajar. Nah, buat teman-teman yang lagi belajar pemrograman dinamis, kasih dong tips praktis dari diri sendiri. Siap. Ini beberapa tips dari saya
jangan langsung ngoding atau kalau belum ngerti konsepnya, pahami dulu apa itu problemnya dan kenapa penting menyimpan hasil perhitungan. Yang kedua, latihan soal mulai dari yang gampang kayak Fibonacci, knapsack, sebelumnya bahas soal yang lebih susah gitu. Kita coba dulu yang itu. Yang ketiga, gunakan visualisasi. Kalau bingung, coba gambar tabel atau diagram buat bantu mengerti algoritmanya. Yang keempat sih, belajar dari sumber lain. Kadang video atau blog punya cara penjelasan yang berbeda dan itu membantu banget gitu. Yang kelima, jangan nyerah intinya. Error itu wajar, yang penting kita belajar dari kesalahannya. Wih, tipsnya keren banget sih. Semoga teman-teman yang dengerin langsung semangat buat belajar ya. Oke, sebelum kita tutup, saya mau rangkum dulu poin penting yang kita bahas tadi. Jadi, dynamic programming itu teknik buat menyelesaikan masalah besar dengan memecahnya jadi masalah kecil. Terus nyimpan hasilnya biar gak dihitung ulang. Tantangannya ada di memahami sumber setelah, tapi bisa diatasi dengan latihan dan belajar dari berbagai sumber. Dan jadi narasumber juga kasih tips keren buat teman-teman yang mau belajar. Jadi jangan lupa dipraktikan ya. Wah, nggak kerasa banget ya kita ngobrol sekarang udah sampai hitung segmen nih. Makasih banget buat Dede Urana yang sharing ilmunya dari ini. Gimana? Seneng nggak? Seneng banget dong. Semoga teman-teman yang dengerin juga dapat manfaatnya. Amin. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu episode podcast kita hari ini. Jangan lupa follow akun kami di platform favorit kalian. Dan ditunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.